Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke guys, kita ketemu lagi tentunya di channel Firman Setiadi di segmen Langit Cerah. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel dari Firman Setiadi. Karena apa? Karena kalau kalian subscribe dari channel saya, kalian akan mendapatkan tips ataupun edukasi-edukasi tentang kesehatan, ataupun kalian misalkan pengen berolahraga, ataupun kalian ingin membangun bisnis terkait di dunia healthy lifestyle, itu juga kalian akan mendapatkan di segmen ini. Nah, seperti hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat ini kita sudah agendakan sudah beberapa bulan ya, dan mereka sangat sulit sekali dipertemukan. Kenapa? Ini kontennya ini sangat menarik. Kita berbicara tentang konten, artinya kita berbicara tentang sang konten kreator. Langsung saja kita please welcome. Inilah dia Pabis dan juga Heri. Yes. Apa kabar? Sehat. Pabis? Santai aja ya. Saya boleh duduk Vincent? Boleh dong, boleh banget lah. Di sini kita santai aja ya. Jadi ini pertama kita ucapkan thank you ya sudah main-main di sini di channelnya saya. Tentunya ini kita ingin mengedukasi orang. Apalagi kalian saya lihat nih agak-agak konten banget nih ya. Sudah siap? Jangan santai aja, jangan gugup. Santai aja. Nah, untuk itu kita coba lebih mengenal kita punya tamu dua orang ini. Siapa yang mau mulai duluan? Pabis paling muda. Pabis kan paling muda. Pabis paling muda. Silakan. Nah, nama, terus kesibukan tak apa dan lain-lain. Nama Instagram @biscuit ada di sini. Ya, sini. Ada. Hari-hari sebagai usaha. Oke. Itu aja sih sebenarnya, banyak kewirausahaan. Jadi lari jadi sebagai kayak gitu. Wah, luar biasa sih. Tapi kalau boleh di-spill nama usahanya apa supaya kita tahu juga ini, supaya ini penonton juga tahu lah. Nama usahanya di sini Susi Biscuit. Pokoknya kalau tidak makan kok Susi Biscuit berarti belum sekian aku. Belum. Sama seperti baju yang saya pakai sama Heril, kalau nggak pakai ke baju ini berarti belum sekian aku. Masuk lagi Austin. Iya. Oh, berarti Anda bukan SRC Fans. Tolong Austin kirimkan untuk Pabis ya. Kurang habis dok. Habis. Oh, habis. Untuk isi Anda tolong Austin ya. Nah, terus Heril. Perkenalkan, nama saya Heril. Kegiatan saya sebagai mahasiswa dan juga influencer lari di Kota Makassar. Sebagai mahasiswa dan influencer. Wow, Anda berani sekali mengatakan diri Anda influencer ya. Nah, ini menarik ini. Aduh, influencer di Kota Makassar. Yakin di Kota Makassar, Ji? Karena saya lihat kita lari sampai Takalar itu, berarti ada mungkin fans di Takalar ya? Ya, banyak. Beda juga ini anak. Oke. Tapi di mana kuliah? Di Universitas Negeri Makassar. Jurusan? Ilmu olahraga. Oh, sekarang berarti semester berapa? Semester 3. Jadi sejurusan lah dengan sport science. Beda sedikit. Berapa kita? Nah, menarik ya. Jadi ini kenapa kita undang Pabis dan juga Heril ini, karena kalau kita lihat di sekarang ini mereka ini yang lagi masif. Tadi ada satu orang sebenarnya kita udah undang, namanya Dr. Erik Kandaki. Tapi beliau tiba-tiba berhalangan hadir karena ya kita tahu bersama ya kan dia dokter. Jadi tiba-tiba berhalangan hadir. Enak banget tadi kalau 3 orang yang ada di sini. Saya mau habisi kalian. Nah, terus begini. Ini kan kita ngomong-ngomong tentang apa? Kalau saya lihat, saya bisa katakanlah Pabis dan juga Heril ini kan sebagai running influencer kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang menginspirasi kita berdua, untuk menjadi seorang konten kreator, terlebih di lari. Nah, contohnya misalkan Pabis, kan tadi Pabis bilang entrepreneur.
Apa karena Pabis sudah tidak laku nih di entrepreneur, jadi sekarang merambah ke lari? Tidak, saya jawab ini kan maksudnya ini kan Pabis punya latar belakang entrepreneur. Kenapa tidak jadi konten apa entrepreneur begitu? Kenapa harus dilari gitu Pabis? Oke. Nah. Jadi, Iya, oke. Jadi memang kan basicnya itu saya tanya dari entrepreneur. Kenapa tadi saya bilang lari itu jadi gaya hidup. Oke. Karena dulu gaya hidup lebih parah. Maksudku Ya sih. sekali makan tidak teratur. Kalau saya lihat dari sosmed ya. Ya zaman-zaman dulu itu tahun yang lalu lah. Oke. Itu saya punya gaya hidupnya beres lah pokoknya. Kita kan masih coy makan seenak, terserah yang penting saya happy gitu. Oke. Ya, sakit dan segala macam harus ujungnya kan disuruh juga olahraga. Terus kenapa sekarang saya baru aktif bersosial media terkait di lari itu mungkin sekitar baru 3 bulan terakhir sebelum Pokari lah, sebelum Bandung. Itu baru aktif. Baru benar-benar dibangun Larinya? bukan kontennya. Ah. Larinya kan sudah dari 4 tahun 5 tahun yang lalu. Iya ya, karena yang tadi kita punya faktor itu ya. Artinya ini baru sebelum event di Bandung berarti ya. Sebelum di Bandung itu sudah mulai membangun konten terkait lari. Terus kenapa ke lari? Kenapa enggak? Jadi tadinya konten Instagram saya tuh iya ada motor. Iya saya lihat karena saya lihat Pabis anak motor banget tuh, keren sekali motornya. Kalau misalnya itulah itu ya. Oke. motor, bisnis, keuangan, Iya. dan lari dan drone juga. Iya betul. Drone dan lari. Kenapa saya memilih lari? Karena sebenarnya kalau di antara semua konten itu yang paling berubah hidup saya adalah lari. Kenapa saya memilih rajin bikin konten terkait lari? Karena saya merasa lari dan olahraga Oke. ini bawa pengaruh yang sangat baik. Maksudku hidupku bisa berubah karena saya rajin olahraga, karena saya lari dan menerapkan kesehatan. Kalau bagi saya bisa, artinya bagi orang lain bisa, cuma mereka mungkin kurang informasi, kurang motivasi. Jadi kalau saya bisa ubah hidup, artinya ketika saya bisa masifkan ini, ketika saya inspirasi untuk orang lain, mereka juga bisa berolahraga karena konten itu. Artinya saya bisa merubah hidupnya satu orang. Dan itu indikasinya pertama kali waktu ada orang yang bilang saya tadinya nggak lari, tapi karena sering lihat kontennya Pabis lari, dia masih jadi ikut lari. Salah satunya adalah Debbie NRVC. Ada sini Jami, nggak usah kasih terlibat dia. dia salah satu teman juga yang tadinya emang dia mengaku bahwa Pabis karena dulu saya nggak senang olahraga dia karena fans bola dan sering nonton bola. Iya betul. Jadi karena saya sering sama-sama jadi komunitas bola, dia lihat saya lari, akhirnya dia juga tergerak untuk ikut lari dan ternyata itu juga bagus untuk dia gitu. Jadi kalau saya rasa dari tanggapan beberapa orang inilah kayaknya kalau saya bikin konten lari ini bisa bermanfaat bagi orang karena ada pahalanya lah. Kalau saya pribadi menganggap itu adalah pahala karena ilmu yang saya bagikan ataupun inspirasi yang saya bagikan ini tidak akan habis. Iya. Dan memang waktu itu kan masuk pandemi, memang kayaknya orang mulai betul. Sangat memperhatikan gaya tentang hidup, kesehatan, betul. Jadi kayaknya di beberapa minggu terakhir karena capek menjawab ikut maraton, ikut half maraton, ikut gimana caranya. Jadi saya sambil sekalian Oke, paham. Jadi bukan berarti kita nggak laku di entrepreneur ya? Alhamdulillah. Jadi itu modalnya semua dari sana. Iya. Sudah banyak para entrepreneur di Makassar, saya lihat banyak sekali. Gitu ya. Lari ini kayaknya cukup punya segmen tersendiri. Iya. Segmennya itu sangat sedikit, tapi bisa masif ya. Menarik sih. Jadi sebenarnya ini kalau yang tadi saya petik dari kata-katanya Pabis, tujuannya itu adalah apa ya? Ingin menginspirasi orang untuk memulai dulu, kayaknya. Jadi memulai untuk orang yang tadinya berpikir untuk bagaimana sih menjalankan pola hidup sehat, tapi karena konten dia bisa termotivasi dapat amal dikasih contoh ya. Iya. Makanya kenapa baru terakhir, karena baru bisa bikin buktinya di. Makanya ada foto transformasi ya. Itu kenapa sampai bisa besar begitu? Nah, terus ini nih Hairil ini yang agak
apa ya? Agak viral. Nah, kalau kita dulu gimana ini? Apa yang menginspirasi kita untuk menjadi seorang konten kreator? Nah, pertama tuh tujuan aku bukan jadi konten kreator. Pertama tuh aku ikut lari. Terus sambil scroll TikTok, aku lihat tuh Instagramnya Kak Faril. Oh, pakar mula dia nih. Faril ini. Faril. Dindaku nih, Faril. Saya nonton dia ngajak ini lari bareng. Nah, aku ikutan. Oke. Ah, terus. Terus kan aku tuh orangnya ngelihat sambil ngepraktekin juga, kayak ngambil ilmunya. Oh, ternyata gini kalau mau jadi konten kreator. Oh, gini. Dia ngajakin lari bareng, terus dia ngelihat aku ini jelek sekali form lariku, jadi dia dilatih dan dia panggil nih Coach Ardi di NRVC. Oh, tunggu dulu, berarti kalian berdua ini adalah NRVC ya? Banyak aneh juga ya orang NRVC ya, agak. Oke. Terus Coach Ardi ngelatih berapa bulan, sampai setahun deh kayaknya, sampai podium juga di Semansa. Oh, tahun 2021 di? Iya, 2021. Oh, tapi tunggu dulu bro, saya mau bertanya. Kita berarti ketemu Faril itu tahun berapa? 2021 juga. 21? 21. Langsung podium? Langsung podium. Wow. Emang karena kencang orangnya. Iya. Saya pukul ini. Oke. Terus Boleh. Kalau mau sombong jangan setengah-setengah bro. Memang harus betul. Nah, terus. Terus Diperbaiki sama Coach Ardi. Iya, diperbaiki cara larinya, programnya. Nah, saya petik tuh semua ilmunya. Oh, ternyata bikin program tuh seperti ini. Oh, ternyata cara lari yang benar seperti ini. Nah, terus berkelanjutan saya sering ini bantuin Kak Faril untuk rekam-rekam. Oh iya. Nah, disitulah Saya sempat itu lihat kontennya. Saya curi ilmunya. Oh, ternyata cuma begini. Kayaknya saya juga bisa. Oh, akhirnya terlintas. Akhirnya aku bisa deh nge-vlog PS3. Wais. Tolong disensor ya gitu. Kenapa? Agak anget aja. Oh, jadi begitu, Di. Tidak, tapi pertanyaanku mungkin juga pertanyaannya sama dengan Pak Bis dengan ini. Apa konten pertama tak? Konten pertama, masih ingat? Apa konten pertama tak? Pokoknya tentang lari aja gitu. Masih ingat? Atau sekarang sudah diarsip itu konten kah? Tidak tahu juga, saya lupa nih. Lupa. Tapi apa yang paling FYP masih ingat Ki? Ini sih yang lari di CPI pas interval, yang saya pakai PS2 itu 400 meter. Terus itu FYP? Itu yang FYP sampai 2 juta. 2 juta reels? 2 juta view. Bisa diuangkan saya itu 2 jutanya. Oh, itu FYP-nya ya? 2 juta. Tadi itu tahun berapa? Itu 2022. Tahun Lalu, Di. Kalau kita apa Bis masih ingat? Yang pertama betul-betul fokus gila di konten lari. Iya, atau tidak yang paling FYP pertama yang di Larita. Kalau yang paling pertama bikin saya itu aku bikin konten lari Idul Adha. Tahun ini? Ya. Oke. Idul Adha jadi 1444 Hijriah. Oke. Jadi saya bikin konten lari 14 kilo. Oh. Tapi pace-nya pace 2 juga. Honda pace 1,5. Jadi keliling kota Makassar masuk ke TPI itu bikin konten dan ternyata responnya lumayan bagus. Nah, dan akhirnya keterusan. Tapi kalau yang paling FYP itu bikin konten unboxing sepatu yang viral. Oke. Satu brand silahkan di endorse. Iya. Oke. Satu brand sepatu lah. Terus dan kebetulan itu saya lagi bikin kontennya di Singapura. Dan kebetulan sepatunya di tear off. Ada dan sepatunya lapisan karbonnya. Iya. Itu yang saya bikin konten dan ternyata booming. Yang kayak begitu malah yang naik ya. Sekarang sudah 1,1 juta views. Wow. Itu berapa bulan? Luar biasa. Serius. 2 bulan kayak. 2 bulan ya? 2 bulan sudah sampai 1, ya. Views. Wow. Luar biasa sih. Jadi ini memang narsumnya kita teman-teman. Jadi paham kok Stella. Paham Stella. Ini narsumnya bukan kaleng-kaleng. Nah, oke ini menarik ya. Terus kalau dari perjalanan Tak ini sebagai konten kreator,
Nah, kan platform sosmed tuh banyak. Tapi yang biasa kita pakai itu apa? Instagram. Instagram ya. Karena Kalau TikTok? karena memang tujuannya di Instagram. Kalau di TikTok tidak terlalu, cuman posting-posting sembarang. Oh begitu, Iya. posting sembarang ya. Iya, iya. Random ya. Tidak terlalu fokus pada TikTok, fokusnya di reels Instagram. Oh begitu. Iya. Oh, kalau kita habis Saya di Instagram. Hah? Di Instagram banyak. Dan kalau saya coba bandingkan mungkin Iya. dari TikTok sama Instagram pasarnya Iya. beda. Ya, ya, Beda ya. kelas dan beda pasarnya. Mhm. Instagram. Konten lari itu yang viral di Instagram Iya. tentu viral di TikTok. Beda-beda, Oh. beda algoritmanya mungkin atau Iya. pasarnya yang beda. Belum ketemu aja formula. Formula di TikTok Ya, di saya kemarin di Instagram di. Kalau sekarang followers tak berapa? Baru 27.000. 27.000 kita. ribuan. 8.000 ya. Menarik ya. Nah, sekarang pertanyaanku lagi ini menarik ya. Tadi kalau ini. Jadi begini. Kita tahu enggak kalau kita itu lebay, alay, ya. Terus maksudku juga kalian punya followers itu ke followers fake dari real. Ini bukan kataku, katanya anak-anak ini dia bilang. Jadi kita mau bedah dulu ini. Jadi kan bukan kata aku, jadi saya bilang, Papi sudah begini. Kenapa saya dibilang ini? Kita tahu ini banyak sekali orang bilang begini. Iya, saya yakin. Toh. Ini kan namanya komentar-komentar negatif, toh. Jadi maksudnya saya ini kan banyak sekali orang bilang begini. Hey, itu banyaknya followersnya tadi itu karena dia beli. Nah, itu banyak sekali. Nah, kayak Pabis lagi dan Mikael paling banyak orang bilang begini. So-sonya memberikan kita tentang sharing-sharing tips, edukasi. Kok tahu apa soal itu? Kasih saja orang punya ranah. Nah, kalau kayak begitu, bagaimana? Kayak orang bilang kita lebay. Iya, lebay itu, sota. Dia bilang sok tahu itu. Nah, itu bagaimana kalian punya tanggapan itu kayak begitu? Kalau tanggapan menurut aku itu ini dia iri. Iya. Ayo. Konten ada pihak-pihaknya sedikit. Ya. Oh, jadi dia iri nih. Jadi kalau saya selalu tanamkan kalau ada yang hujat berarti kita sudah di atas daripada dia. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang hujat saya, kalian masih di bawah, bro. Iya. Nah, tapi kalau kayak begitu, bagaimana caranya misalkan? Tentunya, brother, kita tahu bahwa tidak semua orang jadi followers, itu tidak semua orang yang pro dan kita. Itu betul ya, betul ya, toh? Kan pasti juga ada yang memang follow kita karena memang dia mau jauh-jauh. Pasti dia follow kita, pasti dia juga share ke komunitasnya. Lihat saya kok ini akhirnya, pasti gitu. Lihat ke saya ini lebaynya. Nah, bagaimana cara menanggapi atau tidak ada komentar negatif di kolom komen? Bagaimana caranya komen menanggapi? Kalau saya sih menunjukkan dengan prestasi. Contoh, kalau misal, palingan kencangan 200 meter gitu. Iya. Cuman kencang pas di video. Makanya saya tunjukkan prestasiku dengan menunjukkan podiumku. Tapi saya mau bertanya ini, bro, apa di benakmu kok lari ke Takalar? Itu maksudku, apa tujuannya itu kok lari ke Takalar? Karena itu yang ini, nggak usah Takalar. Pernah lagi di mana lagi di? Bili-bili. Jadi ini Hairil kan berteman, saya juga sebenarnya motivasinya di dagu ini lari Takalar. Ini kita pengen tahu sebenarnya tujuannya ini, bro. Salah satunya itu saya sekarang setelah UAS ini saya akan menerapkan lari di semua kabupaten. Serius? Iya, tapi gini, misal Maros ke Pangkep begitu. Oh, Makassar dari Maros nih. Oke. Saya kira dari Makassar. Dari Jembatan Iya, itu biasa itu perbatasan. Oh, begitu nih. Jadi selain itu saya mengenalkan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Oh, begitu. Iya, itu rencanaku. Itu. Maksudku saya kenapa pakai motor saja, bro? Maksudku capek sekali kondongnya lah. Kan di motor santai begitu.
Kenapa harus lari? Jadi tujuannya untuk itu, untuk memperkenalkan. Iya, memperkenalkan biar ini juga supaya banyak juga netizen tuh. Ya, Nah, terus kalau Pabis sendiri bagaimana caranya kita tanggapi, Pabis? tapi kebetulan belum ada yang sampai ke saya. Jangan, saya jangan Pabis, betul, Kak. Jangan dipercaya sama orang nongkrong itu, tongkrongan, betul. Kalau ada Ki pasti bilang Pabis. Penjilat tuh. Pabis jangan Ki. Nah, Kalau saya sih pertama kayak followersnya beli atau banyak view-nya beli, Iya. segala macam lah. Sebenarnya itu saya juga baru belajar sebenarnya. Jadi Iya, salah iya. satu jawaban kenapa saya rajin bikin konten adalah saya lagi coba cari, karena saya kan orang bisnis nih ya, maksudnya orang Iya, saya tahu ya, saya kita punya memang orang bisnis. sosial media, Iya, mulai iya. bisnis kan, dan punya 3 sampai 4 akun lah. Dan, Iya, iya. perkembangannya beda-beda. Oke. Nah, saya coba terapkan di akunku. Salah satunya kenapa saya bilang saya saja orang yang biasa, yang tadinya tidak kontenku amburadul segala macam. Karena dalam beberapa bulan bisa bikin konten yang sampai tembus 1 juta views. Interaksiku dalam 2 bulan terakhir itu kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta impression di Instagram. Oke. Ada buktinya, saya pernah share juga di storyku. Iya, Biar iya. orang lihat bahwa ini Real. real gitu loh. Betul, bukan betul. bukan di apa sih namanya, followersnya pun bukan beli. Saya anti sekali beli followers. Iya, iya, iya. Jadi semuanya memang atas saya merumuskan, Iya, iya. mencari formulasi yang cocok, mencari algoritma yang cocok untuk menerapkan maju di bisa besar di Instagram. Karena kalau saya bisa terapkan untuk diriku, artinya saya bisa duplikasi ke beberapa brand yang lain, kan jadi bisnis lagi. Jadi Betul. saya bisa jadi agensi. Iya, iya. Jadi kan tidak enak kalau Nah. kita bikin agensi tapi ternyata Nah. followers atau konten tak sendiri tidak harus kemana-mana. Jadi kalau Oke. saya bisa terapkan, Paham. ke brand-brand yang lain, itu salah satu. Jadi makanya semua itu meskipun dengan followers cuma 4.000 awalnya, Iya. bisa tembus sampai ratusan ribu sampai jutaan yang nonton, ternyata itu bisa di Instagram. Oh, terus bagaimana caranya? Kalau ada yang komentar negatif sama kita, apa yang kita punya? Saya Tameng. sampai di tahap buang yang negatif. Masa sih? Jadi saya Masa sepositif itu Ki Pabis? serius. Saya sudah masuk ke tahap nggak tahu ya, kalau beberapa orang mungkin belum sampai. Kalau saya sudah sampai ke tahap saya pernah share dulu ada seni bersikap bodo amat. Ada seni bersikap bodo amat. Jadi kita fokus ke hal-hal yang positif. Iya, iya. Fokus ke hal yang mengembangkan diri kita selama tidak menjatuhkan orang lain. Kenapa kita harus peduli sama mereka? Kenapa kita harus buang-buang energi kita Iya, iya. untuk ke hal-hal yang tak penting? Jadi kalau memang kau bicarakan ke Iya. kita, mungkin kau tidak penting di saya. Iya, betul. Jadi maksud tuh ya, saya berusaha bikin yang penting bagi saya, hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang. Jadi di DM itu Iya, iya, iya. banyak, Kak, gara-gara kita Kak saya begini, Kak saya juga akhirnya bisa begini, juga akhirnya bisa begini. Jadi Tidak ada ini yang bilang. jadi motivasi. Oh, tidak Jadi ada. langsung ada DM negatif. Jadi kalau yang mau coba-coba silahkan DM saya. Ini. Tidak, tapi kalau tadi saya juga sempat Iya, iya, iya. highlight yang satu bahwa Kotun juga tahu bukan kok. Iya. Kok kasih tips-tips dan segala macam. Jadi, Itu. Gimana itu? Ya, kan betul. sering itu ya, cukup. Iya, iya. Nah, itu bagaimana itu? Nah, kalau di saya itu saya usahakan konten itu berdasarkan bukan teknis. Tapi, Tidak terlalu banyak yang teknis, kayak misalnya latihan intervalmu harus begini, nah pernah begitu. oke. Karena itu bukan Renata, Ya, memang. saya Oke. coba yang umum. Misalnya, Oke. latihan untuk saya pernah ada satu konten tuh yang latihan untuk apa yang saya lakukan, latihan untuk Iya, iya. maraton misalnya. Iya, iya. Itu saya share dari apa yang saya lakukan, tapi tidak sampai detail. Misalnya Artinya ini yang kita share ini adalah berdasarkan pengalaman Taji. pengalaman dan hal-hal umum, tidak pernah saya share yang Oke. yang teknis lah, Teknis, betul. yang memang bukan ranah saya merasa yang masih umum lah. Tapi itu harusnya di ini sih, mungkin teman-teman juga harus itu tadi menarik yang katanya Pak Bis bahwa Pak Bis bisa share apa saja, tapi memang yang untuk hal-hal teknis memang tadi Pak Bis juga Tidak tidak. saya share. Nah, itu menarik itu. Saya tidak pernah share hal-hal yang teknis, misalnya intervalmu harus segini. Iya, tidak iya. pernah. Nah, itu menarik. Jadi kan siapa tahu nanti ada teman-teman yang memang mau jadi konten kreator di lari dan memang kalau ya kayak Hairil lah, minimal share-share aja PS2-nya. Ya, Ya, maksudnya kayak begitu kan tidak pernah mungkin saya lihat Hairil bilang harus ke interval segini dan lain-lain. Itu tidak terini sih, menarik sih. Maksudnya selalu sertakan konsultasi dengan orang yang tepat. Biasa saya taruh di disclaimer adalah konsultasi ke orang yang tepat, karena
karena Iya. kemampuan tiap orang pasti beda-beda. Betul. Si interval bahasa Inggris kok mau interval sini nggak mungkin bisa. Betul. Menarik. Kalau lihat Khairil PS2, apa tuh yang bisa langsung PS2 pasti. Tapi ada yang sebenarnya mengganggu sebenarnya nih beberapa netizen di pub. Kita tahu ini ya, maksudnya saya apresiasi kemarin Pabis teman ini ya, Pak Sandiaga Uno ya. Oh iya, siap. Ngeri itu maksudnya luar biasa sih pencapaian. Kayaknya kok banyak sekali kok teman ini gubernur saya lihat ini. Tapi tetap download Ya, udah kayaknya paling viral ya. Iya, paling viral sih. Tapi itu biasa, ini kan kedua kalinya. Ini Oh iya. teman itu yang kedua kalinya, yang pertama itu di tahun 2021. Iya, temani lari. Cuma saya mau bertanya Pak Bis. Kemarin tuh banyak sekali nih anak-anak bertanya. Kan kita kasih pemanasan. Apa fungsinya ini? Apa fungsinya itu? Ini yang bahu. Iya, itu ini apa? kan kita lari, ini kan kita pakai. Kalau saya pribadi ya, Oh, oke. pribadi kita lari kan nggak cuma Iya. ini kan pasti ini Iya. kalau nggak Diregangkan. diregangkan itu yang nah itu Jawab ya. teman-teman yang belum tahu mungkin pengetahuannya belum sampai. Sama. Masa ini kan supaya mereka tahu. Saya melihat beberapa sejak selain Iya. melihat beberapa mengikuti follow beberapa post di Iya. Jadi Oke. karena saya merasa memang beberapa setiap saya lari selalu sakit di sini. Oke. Saya alami. Oke. Ketika saya tidak lakukan ini pasti sakit. Kalau saya lari dan akan pegal. Sini ya. Ya. Oke. Berarti otot back ya punggung ya. Ya, itu yang karena mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi Betul. kalau saya Betul ya. melakukan itu karena memang di pergerakan lari itu ini yang paling sering dilakukan. Tapi kalau saya nggak lakukan, pasti sakit. Paham kok namanya Stella. Lagi-lagi ini namanya Stella. Jadi paham kok itu yang dia lakukan yang begini gunanya untuk di sini. Jadi paham kok, ya. Paham ya namanya Stella. Halo guys. Ah, itu dia. Nah, ini masih mendasar tentang tadi. Berani tidak? Maksudnya saya mau lihat kalian punya followers ini reels atau tidak. Kan kita tadi bilang reels. Kalian punya follower ini betul-betul real. Habis juga ya? Real, serius? Yakin? Kita tantang ya. Oke, langsung aja kita akan undang yang akan melihat yang betul-betul ahli dalam melihat bahwa ini followersnya real atau tidak. Kalian sudah siap? Siap. Kita akan lihat ya, betul tidak mereka punya followers to real. Langsung aja kita undang dan berikan tepuk tangan untuk Zaki Fauzan. Mana dia? Oke, itu dia. Langsung. Selamat datang Bang Zaki Fauzan. Anda terlibat ya? Sekian lama podcast kita ya, Anda baru terlibat ya. Nah, kebetulan ini dia ini adalah ketua tim produksinya di Firman, channel Firman, dan dia ini saya harus jelaskan lah dia ini siapa, kenapa saya undang dia. Kayaknya dia memang pakar ahli di masalah perkontenan. Kenapa dia ahli? Please, Abe. Atau saya mau kasih apa lagi ya? Silakan, coba kita perkenalan dulu lah. Jadi perkenalkan untuk audiens Jaga Firman, Ya. saya Zaki dan selama ini saya di belakang layar selaku founder dari Digital Creative Agency Krano. Oke. Kebetulan kami bekerja sama dengan Firman dalam hal apapun itu perkontenan. Iya. Nah, jadi kalau menyambung dari ini, tadi kan berarti Zaki kan digital agency ya? Ya. Oke. Sudah berapa brand yang dipegang, Ustaz? Kalau boleh tahu. Dan ini kan baru running setahun, agensinya sekitar 5. Kan tadi. Betul. Kalau mau sombong, jangan setengah-setengah. Nah, tidak boleh. Kalau mau sombong, jangan setengah-setengah. Baru 50-an Baru 50. Biasanya kan orang-orang sudah ratusan. Iya, tapi ini 1 tahun ini 50 luar biasa sih. Cuma yang saya suka dari Kreanov ini, dia tidak, misalkan ada satu brand makan, dia tidak mengambil lagi satu brand makan lagi ya. Dia tetap satu aja. Misalkan brand itu aja ya. Itu persoalan komitmen. Nah, kalau menangani seindustri yang sama ya pasti komitmennya terbagi. Karena harusnya fokus, misalnya coffee shop, Iya. tangani 2 coffee shop, pasti ide kontennya terbagi. Oh, Jadi menarik ya. apa aja. Konflik of interest. Iya. Tuh, bagus sekali. Ada Itu juga ya. Basicnya pebisnis jadi Nah. juga belajar tadi dari apa yang Dari dia. disampaikan sama- Memang kalau dia ini sudah terbang kemana-mana sih ini. Dia sudah saya kepoin. Nah, sudah kepo ini. Nah, bicara kepo-kepoin, nanti saya mau tahu ini. Sudah. Untung tadi langsung. Sudah ya, untuk ya. Untung tadi. Saya mau tes dia. Selama ini kan selalu saya kasih bilang ini profilnya narasumberku. Selama ini dia kepoin tidak? Maksudnya jangan sampai dia tidak menganalisa. Tiba-tiba saya ini akhirnya saya tes dia tadi secara mendadak. Oke, enggak apa-apa ya, tanpa ada. Nah, saya mau tanya. Ini Zaki kan sudah hampir 50 brand ya. Yes.
Nah, ada nggak tips untuk teman-teman yang lagi nonton ini? Ada yang tips untuk teman-teman yang lagi nonton, bagaimana cara meningkatkan engagement ataupun bisa FYP? Ya. Tapi tahan di situ dulu. Oke, kenapa saya bilang tahan? Teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Firman Setiadi. Karena apa? Ya seperti biasa, kalau kalian subscribe, kalian akan mendapatkan tips-tips juga dari Firman terkait bisnis ataupun healthy lifestyle. Kita lanjut. Oke. Penting ini. Jadi kan sebenarnya ada anatomi konten yang memang jadi rujukan. Kalau kami di agency biasanya ambil patokan itu. Ya. Untuk menangani brand klien. Ya. Semua formulanya hampir sama. Brand makanan, sport, Ya. atau ya industri kayak gym. Iya. Kebetulan ada klien juga kami gym. Jadi yang pertama itu kayak kakak ini kan influencer lari. Iya. Jadi target marketnya harus ditentukan. Dan memang orang-orang yang mengikuti kakak ini behavior sama demografinya itu pasti rata-rata lari. Mereka ini punya kebiasaan yang sama. Oke. Makanya sangat gampang untuk mereka bisa naik engage-nya. Itu yang pertama, yang paling penting itu kenali dulu siapa target market biar konten itu lebih gampang untuk FYP ya. Iya. Kemudian yang kedua ya harus ada konten pilar namanya. Pilar itu basic atau acuan kita dalam membuat konten. Kalau saya perhatikan konten-kontennya kakak Rama ya. Kak Rama itu konten-kontennya lebih ke memang entertain dan ada edukasinya juga. Entertainnya itu biasa sambil lari. Ada kutipan. Ada kutipan. Nah, itu entertainnya. Cocok. Kalau kandaku satu ini gayanya. Itu. Nah, itu dia, makanya itu namanya konten pilar. Ditentukan dulu apakah dia edukasi pilarnya. Oke. Ya. Atau informasi gitu. Oh, jadi itu ditentukan di? Iya, ditentukan. Kalau misalnya entertain ya udah. Berarti apa nih yang bisa konten, kalau rujukannya sudah ada, berarti kita bisa bikin konsepnya. Yang ketiga itu konsepnya. Iya. Di konsep itu ya apa yang mau disampaikan. Oh, gitu, paham isinya. ya. Berarti tidak langsung tiba-tiba sebenarnya, kalau siapa tahu nanti mereka habis nonton ini, tiba-tiba mereka ini bukan langsung tiba-tiba ambil HP langsung jadi. Tapi sebenarnya ada stepnya tadi di. Sebenarnya cuman kan kalau untuk orang sudah kakak ini kan sudah on the spot nih, langsung ada ide saling juga. Tidak apa-apa ya. Sudah, kalau saya bedah kontennya sama tim itu sama aja, semua formulanya sudah sesuai nih, makanya sangat gampang gitu. Ini betul, jangan kok terlalu. Serius. Betul ini betul. Tadi kan baru disampaikannya. Saya mau masuk frame, saya kaget. Jadi saya ambil tindakan preventif. Oh iya, terusnya. Jadi sangat gampang dibedakan. Kalau ada pertanyaan tuh, misalnya, kita masih di konten. Bagusnya bagaimana untuk membuat tadi ya? Terus konsepnya tadi kan ada 3. Yang pertama target market, kemudian konten pilar, kemudian konsepnya. Yang ketiga itu call to action, yang paling penting kalimat ajakan yang biasanya ajakan sehat lah. Iya. Kalau Papis punya call to action apa? Iya. Jadi sebenarnya yang dibilang tadi sebenarnya saya terapkan. Jadi karena saya bikinnya juga bisa jadi sama juga menentukan pasar, bisnis model kanvas segala macam, sudah paham nih lah. Iya. Ternyata di konten pun diterapkan seperti itu. Dan saya belajar sama seperti lari, saya pun belajar dari segala macam. Saya belajar lari segala macam di konten creator pun beberapa bulan sebelum fokus, maksudnya saya bikin konten. Iya. Saya memang belajar tentang sosial media, termasuk tadi konten pilarnya apa aja. Jadi kalau saya bikin konten itu kadang-kadang jarang sekali yang langsung tiba-tiba on the spot, jarang. Berarti kita ribet lagi pasti. Sampai kemarin aku bilang, kenapa tiap hari rajin upload terus, dari mana idemu semua itu? Itu di draft. Maksudnya ini. Jadi ini menarik ini untuk teman-teman yang nonton. Maksud saya ada yang terkonsep ya. Jadi saya dulu kan pernah di beberapa bisnis saja di sebuah definisi production work panai. Bukan kaleng-kaleng ini, narsumku ya. Jadi kita tahu dalam proses produksi itu macam-macam prosesnya, enggak langsung jadi begitu. Iya. Konten yang bagus atau hasil yang bagus pasti ada tahapannya, dan di saya itu kita konsep dikonsepkan di. Jadi kenapa bisa konsisten tiap hari ada postingan reels tuh, 1-2 bulan pertama itu tiap hari ada reels tuh, pasti ada reels ini, dia bukan cuma foto. Nah kalau Heril sendiri, maksudnya ini on the spot tiba-tiba bilang, mau konten deh. Kalau tadi kan Papis bilang, memang saya itu punya draft yang saya bikin misalkan dalam 1 minggu sebelumnya saya sudah buat. Nah, kalau kita sendiri? Kadang ini
pas lagi tidak ngapa-ngapain tiba-tiba muncul idenya. Nah saya pasti Menarik di. di catatanku itu paling banyak sekali, oh saya mau buat begini nanti di lapangan, saya mau buat begini, seperti itu. Oh Jadi jadi memang terdraft juga. oh memang tapi memang Iya, ada di, tapi memang memang ada di. Tapi seberapa besar ini Zak? Maksudnya kita mengikuti konten-konten yang lagi viral untuk kita orang bilang ATM. Kita amati tiru terus kita modifikasi dengan gaya tak sendiri. Itu seberapa besar sih menyumbang ki engagement dan lain-lain? 100% kalau ada konten viral dan kita remake Iya, iya. minimal lagunya Iya. atau ceritanya Iya, iya. dari dalam lagi atau apa, bisa 50% sampai lebih sih bisa viral. Oh begitu Karena di. iya, Saya setuju. kalau iya, Di. iya, sebegitu powernya kalau yang lagi viral, apalagi di TikTok. Oh menarik. TikTok kan kalau sedikit followers, biar sedikit followers bisa dijuk FYP yang kecil-kecil itu, kecil bisa. Ternyata memang banyak faktor di. Iya, cuma Dari lagunya, dari bagaimana cara kita mengajak. Sebenarnya kalau mau bikin konten itu paling gampang sekali. Dari 5 detik pertama. Dari 5 detik pertama orang sudah suka, bakal dia nonton sampai habis. Berarti di. Ya itu yang saya tanamkan. Jadi dari first impressionnya, dari reelsnya itu. Untung 5 detik bukan. Oh, yes. Saya data lanjut. Masih dia mau pikir yang detik yang lain. Saya data lanjut bahaya Kibela. Nah, oke menarik ya. Terus Zak, nah ini kan tadi saya tantang mereka. Mereka punya followers ini, mereka beli atau tidak? Nah, kan tadi saya lihat tadi Bapak di sana sudah melihat secara seksama dan lain-lain. Ada 27, 8.000 ya. Oke, hitungan ya, saya hitung ya. Pertanyaanku adalah Hairil dan Papis, menurut Zaki, followersnya mereka beli atau betul-betul semua real? Jawabannya 1, 2, 3. Oh serius? iya. Wih, serius. Iya. Berarti semua followers aktif. Iya, kalau aktif. Iya, sudah saya buktikan di Hah? bisa cek. Oh itu salah satunya ya? Iya, Oh kita bisa paham. cek engagement-nya. Iya. Dari Hairil sama Karama sudah. Kaget lihat Ada memang dua langsung kok memang saya bilang, dari sini saya nanti oke. Kalau saya sudah dapat ke dari Hairil, memang kalau mau sombong Kak jangan nanggung. saya dasar tidak sombong. Ya, harus biar ratingnya naik. Iya, harus naik. Tapi memang harus. Iya. Karena kalau sombong dalam prestasi itu juga bagus. Yeay. Hancur Kak. Oke, berarti ini betul-betul ya. Betul, karena begini, gampang sekali sebenarnya dibedakan. Ini tadi menarik itu apa tadi anunya kalau kita mau ngecek Kita bahwa bisa betul. cek di social media itu, salah satu website di Google. Iya, iya. Kalau kita mau cek engagement rate atau followers itu real atau tidak, bisa Oh, dilihat social dari blade situ. ya. Iya, terus lihat juga dari akunnya. Kalau semisal 27.000, terus rata-rata viewsnya di bawah 1.000 atau Iya 1.000-an. sih. Tapi betul-betul. Tapi rata-rata puluhan ribu lebih juga. Iya, maksudnya ini anak-anak toh itu namanya Stella lagi. Saya bilang Stella lagi. Bahkan Berhenti sampai kok. Akun real followers aktif ini mereka. Nah, jadi berhenti kok bilang itu mereka beli. Nah, Ini perjuangan ini. iya. Tidak, maksudnya saya kasih tahu ini namanya Stella itu. Ini followers aktif berarti ya, betul ya? Pakai. Nah, Emang paham kok semua. banyak. Iya, saya nggak tahu ya. Mancing lagi saya. Bahaya. Saya tidak tahu yang lain, tapi tadi sudah. Kalau saya kan cuma meneliti dua narsum kita dan tadi di Social Blade ya. Iya, Jadi buat kalian yang nonton terus ada yang memang kok jengkel sekali sama ini satu orang konten kreator, kok bisa pakai itu aplikasi terus kau lihat, ih ternyata. Tapi kalau ini proof ya, jadi dua narsumku, jadi memang mereka pas untuk menjadi kita punya narsum hari ini ya. Nah, kita sudah di sesi akhir, segmen akhir. Nah, untuk berdua. Kira-kira apa yang menjadi harapan atau tujuan tak dalam misalkan dari Hairil, tujuannya untuk konten apa untuk kedepannya? Ya kita harus bilang 5 tahun lah, 1 atau 2 tahun dari Papis juga. Tujuannya kita pengennya seperti apa? Konten atau bagaimana? Atau ada orang atau apa? Gimana? Silakan. Target saya itu sebenarnya ini yang pengen daftar ini apa
angkatan itu, angkatan darat, angkatan laut, Oh. instansi lah. Iya, Jadi iya. saya menargetkan itu buat teman-teman adik-adik saya. Saya terus akan mengedukasi kalian bagaimana cara lari yang benar, bagaimana cara apa itu latihan speed, apa itu isi run. Kalian itu menganggap bahwa 3 bulan sudah mau kencang, oh tidak bisa teman-teman. Tidak bisa Semua terus. butuh proses. Betul, betul, betul. Ya. Jadi Maka dari itu kalian fokus latihan dan tetap follow IG saya. ujungnya itu lagi. Iya, betul, betul, betul. Jadi menarik ya. Jadi ini tujuannya Hairil ini adalah ingin menginspirasi adik-adik ya. Adik-adik yang memang mereka dengan segala keterbatasannya mau tanya sama siapa, malu juga. Misalnya kita sudah tahu tuh ada coachnya tapi kita juga malu. Jadi tujuannya adalah baik sekali ya. Jadi dia ingin mengedukasi buat adik-adik yang tadinya mau daftar di angkatan Iya, supaya bisa instansi-instansi. Semoga harap semua sesuai lah ya harapannya ya. Kalau Pak Bis, Targetnya. ya maksudnya kita pengennya apa yang bisa dalam 1-2 tahun lah. Bagaimana? Kalau saya secara pribadi sih fokus ke diri sendiri dan bermanfaat bagi orang. Jadi mungkin konten-kontennya juga secara konten. Kalau saya tetap akan share keresahan pribadi saya. Oke, Jadi paham. rata-rata itu keresahan pribadi sih yang Oh, iya. upload di Instagram, keresahan pribadi. Ada yang keresahan sama Mambis? Ada. Oh, nice. Sorry Mambis, terlepas lah itu. Kan. Keresahan Ah. sebagai pelatih. Terus saya coba membawakan dengan saya tidak, karena saya pace tidak sekencang Hairil, jadi kontenku harus yang kencang. Jadi lebih banyak menarik. ke konten, jadi lebih banyak ke mungkin edukasinya saya bawa seperti bilang tadi, saya bawa lebih ke entertain. Tapi saya suka sih, maksudnya dari kita, maksudnya dengan segmen ini Hairil segmennya beda toh. Maksudnya saya suka sama itu tadi Dokter Hairil, saya suka karena ketiga orang ini bagi saya beda-beda Ki, dan saya suka. Memang ya, saya suka. sempat riset memang dia. Ya? Kalau saya tidak cocok di Iya. karena dia kencang. Iya, beda-beda Ki. Ini betul yang Saki bilang. Iya. Makanya tadi ya sendiri kalau ada Dokter Erik keren sekali juga karena Dokter Erik itu kayak main di phone kayak gitu lucu-lucu juga. Maksudnya menarik. Mudah-mudahan saya bawa dengan ceritanya, saya bawa dengan lebih entertain, bisa lebih gampang masuklah ke orang-orang yang lebih awam, dan saya rasa tidak ada yang tidak mungkin, baik Betul. di konten Iya. maupun di lari, tapi semua itu pasti butuh ada harga yang harus dibayar. Wow, luar biasa. Jadi dengar ya buat semua yang mau konten, tentukan dulu apa sih menjadi tujuannya kalian sehingga itu bisa berjalan dengan tetap sesuai track. Dari Zaki sendiri, buat orang kan Zaki kan selaku Yang agensi ini. followers bukan Bahaya nah. Kodok, kasihan, hati-hati. Nah, Zak, buat orang yang baru, maksudnya kemarin sempat down juga, terus tiba-tiba masih mereka bingung. Ada nggak tips untuk mereka untuk memulai konten? Kalau dari saya niat sih. Niat. Niatnya dulu. Niat ya. Kalau lihat Hairil bilang dan pertama niatnya dulu. Kalau memang mau influence orang ya udah mulai aja dulu. Kalau Tokopedia bilang mulai aja. Gitu. Tapi tidak semuanya harus jadi influencer. Iya betul. Tidak semua ya. Berubah dulu dari dirinya. Tapi yang Karama bilang saya setuju banget, dia bilang berawal dari keresahan, karena mungkin Karama dulu punya habit yang kayak saya ini. Apa keresahan? Iya, saya habitku masih kurang bagus. Oh, iya. Jarang olahraga. Makanya sering nonton kontennya mereka. Saya nonton tadi konten itu. Itu. Nah, membuat konten itu memang kayak begitu. Jadi misalnya ketika itu sambal kayak saya, kayak begitu dah. Betul. Iya sih, coba lari bisa YouTube, coba minggu depannya lagi tidak kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau mulai konten ya niatnya dulu diputuskan mau apa. Iya. Kemudian ya langsung step 2-nya mulai aja dulu. Udah amat dengan edit-editannya. Oh iya. Menarik. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Hairil, Pak Bis, dan Ketua Mas Laki. Akhirnya kalau saya tidak kasih begitu, dia pasti tidak mau tampil. Saya cuma menjadi pemikir saya. Tampil sekali-sekali lah. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton ya. Tadi sudah kita mendapatkan juga pencerahan-pencerahan, ini penting sekali. Apalagi ini sudah mau tahun 2024 yang tadinya misalkan teman-teman ingat tadi banyak sekali yang digarisbawahi soal konten. Dari kita membuat harus kita kalau memang mau prepare harus buat skrip, terus kita pindah ke sana. Nah, terus ya kita harus buat skrip ya. Terus yang kedua
kalau misalkan kita kalau menjadi seorang content creator, kalau memang kita tidak ahli di situ, kasih yang sama yang ahli. Tadi seperti kata Pak Bis bilang. Jadi memang harus relate Ki. Jangan sampai memang bukan itu background tak tiba-tiba kita mau ambil semua jobnya orang tahu. Nah, itulah dari saya. Terima kasih banyak semua untuk ini. Semoga segmen kali ini teman-teman bisa tercerahkan. Yuk, sekali saya mengajak teman-teman untuk menjadi konten kreator yang baik, karena semakin banyak kalian menjadi konten kreator di bidang kesehatan. Saya senang sekali kayak hadirnya Pak Bis, juga Heru dan Dr. Erik dan teman-teman yang lain. Kenapa? Semakin banyak juga ada influencer, semakin banyak juga orang untuk sehat. Artinya apa? Tugas saya sudah semakin mudah. Karena apa kok dong? Weh, dulu saya masih sendiri, tapi sekarang semakin banyak, saya semakin senang. Tetap berkarya untuk teman-teman semua di luar sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.